Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah pembahasan soal mirip 100% kimia UTBK 2022 tanggal 22 Mei 2022 sesi siang. Oke, ternyata semakin lama semakin lengkap yang ditanyakan dan variasinya semakin banyak. Untuk 22 Mei 2022 sesi siang ini yang tanyakan adalah oksida asam, kimia unsur ya, oksida asam. Jadi teman-teman pejuang UTBK disuruh mengurutkan manakah asam yang paling kuat dalam satu golongan. Ini yang ditanyakan adalah golongan 5A. Bisa jadi nanti golongan 6A, bisa jadi golongan 7A, bisa jadi nanti bukan oksida asam tapi oksida basa. Kemungkinan sangat banyak variasinya, sehingga ini akan saya bahas supaya apa? Supaya nanti paham. Sama dengan belajar bersama Kim Ude ya, program FR UTBK, itu konsepnya juga saya kasihkan, materinya juga saya kasihkan. Jadi tidak hanya soal langsung dibahas, tapi konsep dasarnya juga. Kenapa? Karena nanti soalnya itu tidak mungkin sama tiap hari, tapi mirip modelnya. Tinggal kalau konsepnya sudah bisa, saya pastikan akan bisa mengerjakan soal apapun modelnya, apapun variasinya. Pasti bisa. Belajar bersama Kim Ude sudah dibuka untuk peserta gelombang kedua. Jangan terlewatkan, ada waktu selama 1 minggu ini untuk mendaftar. Dan ada 1 minggu untuk mempersiapkan model soalnya. Moga-moga sama, kalau berbeda maka Kim Ude tetap akan membantu menyelesaikan masalah teman-teman penjuang UTBK apa saja nanti yang akan dipelajari di gelombang kedua. Saatnya bergabung mulai tanggal 29, 30, 31, dan 1 Juni 2022. Silakan nanti pesan tempat ya di CP yang ada di deskripsi di bawah ya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, adik-adik semua pejuang UTBK 2022 yang masih belum ujian atau yang gelombang kedua, ini harus terus belajar. Ikuti channel Kim Ude, jangan lupa like, subscribe juga ya, supaya apa? Semangat untuk terus mengupload video-video terbaru dari soal-soal UTBK 2022. Oke, soal kimia unsur, oksida asam. Senyawa golongan 5A, fokusnya pada 5A ya, yang menghasilkan asam paling kuat jika direaksikan dengan oksigen adalah yang mana? Apakah P2O5, apakah Bi2O5, apakah N2O5, apakah AS2O5, apakah Sp2O5? Gimana cara mengerjakannya? Oke. Teman-teman harus paham golongan 5A itu anggotanya siapa ya? Ya tentunya di pilihan ini pastinya ya. Golongan 5A atau yang disebut dengan golongan nitrogen, golongan 5A, anggotanya adalah N, urutannya ya, nembak pacar, asal sabar, bisa. Oke, nembak pacar, asal sabar, bisa. Kalau ini nanti bereaksi dengan oksigen, maka nanti akan membentuk ya, kalau bereaksi dengan oksigen akan membentuk namanya nanti oksida basa ya, bereaksi dengan oksigen akan membentuk oksida basa, akan bereaksi dengan oksigen akan membentuk oksida asam, karena ini judulnya oksida asam ya, oksida asam. Maksudnya oksida asam itu apa? Nanti arahnya akan membentuk asam. Nanti kalau ditambahkan ke dalamnya air ya. Oke. Nah, oksidanya apa? Di sini ada P2O5, Bi2O3. Ini ada P, di sini ada P, ada Bi, ada N, ada AS, dan ada Sb. Berarti sudah lengkap semua. Oke. Masih ingatkah teman-teman pejuang UTBK trik asiknya? Saya tulis di sini ya, trik asik sifat periodik unsur, trik asik. Seperti ini, semakin ke atas, semakin ke kanan, asam oksi semakin kuat. Asam yang mengandung oksigen semakin kuat. Asam oksinya semakin kuat.
Jadi semakin ke atas, semakin ke bawah, semakin ke atas, semakin ke kanan, maka asam oksi semakin kuat. Dari sini aja udah kelihatan, maka yang paling kuat adalah N. Loh Kak, ini kenapa disebut oksida asam? Yuk kita coba. Misalkan N2O5, kita tambahi H2O, maka dia menjadi apa? HNO3, asam nitrat. Hanya ada 2, N-nya ada 2, O-nya ada 6, 5 tambah 1. Nah, seperti itu. Asam nitrat termasuk salah satu dari asam kuat, ya. Oke. Berarti jawabannya ini jelas yang mana? Yang C. Oke, semakin ke atas, semakin kuat. Berarti yang paling atas adalah N. Jadi nanti oksida asam yang paling kuat dalam golongan 5A adalah N. Oke, gitu maksudnya ya. Jangan sampai lupa. Berikutnya, kemungkinan berikutnya adalah yang keluar bisa jadi nanti oksida basa. Gimana kalau oksida basa? Nah ini saya kasih konsepnya. Siapa tahu nanti di gelombang kedua yang keluar bukan oksida asam tapi oksida basa. Oksida basa itu ciri-cirinya apa Kak oksida basa? Oksida basa itu ciri-cirinya adalah ada oksigen akan bertemu dengan logam. Logam ya. Logam yang sering keluar adalah logam golongan berapa? Golongan 1A bisa ya. Golongan 2A bisa. Oke. Yang sering ya oksidanya. Nah, ini trik asiknya jangan lupa. Berarti trik asiknya itu kalau diminta adalah oksida basa, gimana caranya? Masih ingat trik asiknya yaitu panahnya ke bawah. Oke. Berarti semakin ke kiri, semakin ke bawah basa semakin kuat. Contohnya kita bandingkan apa? Misalkan ada Na2O dengan MgO. Ini namanya oksida basa. Kenapa? Karena oksigen ketemu sama logam, oksigen ketemu sama logam. Logamnya umumnya 1A, 2A untuk membentuk basa ya. Nah, MgO sama Na2O, manakah di sini yang akan membentuk basa lebih kuat? Ya jelas Na2O, semakin ke mana? Ke kiri, maka dia semakin kuat. Gimana cara membentuk oksidanya? Nah, kita reaksikan dengan air Na2O ditambah H2O akan menjadi NaOH. Na-nya ada 2, saya kalikan 2. Hanya 2, O-nya 2, 1 tambah 1, 2. Sudah. Kalau MgO ditambah H2O, maka menjadi apa? Menjadi MgOH 2 kali. Oke. Sekarang kita cek. Mg-nya 1, hanya 2, O-nya 2, O-nya 2. Sudah selesai. Berarti NaOH sama MgOH basanya lebih kuat mana? Lebih kuat NaOH. Berarti ini lebih kuat. Berarti pemenangnya adalah golongan 1A. Itu kalau dalam satu periode. Gimana kalau dalam satu golongan, misalkan Na, K, Rb, Cs, maka semakin ke bawah, maka bahasanya semakin kuat. Nah, soal-soal seperti ini harus paham. Khususnya untuk gelombang kedua siap-siap. Karena untuk tahun 2022 ternyata lebih banyak teorinya daripada hitungannya. Teorinya sekitar 75%. Ya seperti ini, ada oksida asam, ada oksida basa, ya ada mencari atom C kiral pada kimia organik ya. Oke, jadi harus paham. Oke. Jadi masih ada kesempatan untuk gelombang kedua untuk bergabung dengan belajar bersama Kim UD program FR UTBK. Jangan sampai ketinggalan. Semoga ini bermanfaat. Semakin lama maka semakin banyak soal yang dikumpulkan dan nanti semakin pede teman-teman pejuang UTBK untuk ikut pada UTBK gelombang kedua. Tentunya harus maksimal supaya nanti hasilnya memuaskan. Oke, jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan ya. Salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.